Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian dengan NIM 112204446 dari Universitas Mandiri. Ingin membuat video pembelajaran tentang Data Management Body of Knowledge atau yang bisa disebut dengan DMBOK. Data Management Body of Knowledge atau yang disingkat DMBOK adalah seperangkat pedoman atau kumpulan proses, prinsip, dan bidang pengetahuan tentang pengelolaan data yang tepat. Pedoman ini mencakup banyak praktik dan standar terbaik dalam data pengelolaan. DMBOK juga dapat digunakan sebagai cetak biru atau blueprint untuk mengembangkan strategi manajemen data untuk seluruh perusahaan atau bahkan di tingkat divisi. DMBOK sendiri dikembangkan dan dibuat oleh Data Management Association atau DMA yang telah memberikan panduan pengelolaan data sejak tahun 1991. Panduan PMBOK dirilis pada tahun 2009 dan PMBOK 2 pada tahun 2011. Ada 9 alasan untuk menggunakan MBOK. Yang pertama adalah menyatukan bisnis dan TI di meja dengan pemahaman umum tentang prinsip dan kosakata manajemen data. Yang kedua adalah menghubungkan proses dan data bersama sehingga organisasi dapat mengembangkan proses yang sesuai untuk mengelola dan mengatur datanya. Yang ketiga adalah mendefinisikan tanggung jawab atas data dan akuntabilitas untuk pengamanan, perlindungan, dan integritas data. Yang keempat adalah menetapkan pedoman dan menghilangkan ambiguitas seputar perubahan dan manajemen perubahan. Yang kelima adalah memberikan kerangka prioritas untuk memfokuskan bisnis pada hal yang paling penting. Yang keenam, mempertimbangkan persyaratan, peraturan, dan kepatuhan untuk memberikan tanggapan peraturan yang cerdas bagi organisasi. Yang ketujuh, membantu mengidentifikasikan risiko dan rencana mitigasi risiko. Yang kedelapan, mempertimbangkan dan mempromosikan gagasan data sebagai aset bagi organisasi. Yang kesembilan, menghubungkan pedoman manajemen data untuk memproses kematangan dan kemampuan. Selanjutnya, ada 10 domain DMBOK. Yang pertama adalah data governance, yang kedua adalah data architecture management, yang ketiga data development, yang keempat database operation management, yang kelima data security management, dan keenam reference and master data management, yang ketujuh data warehousing and business intelligence management, yang kedelapan document and content management, yang kesembilan metadata management, yang ke-10 data quality management. Selanjutnya, di dalam DMBOK ada juga 7 environmental elements. Yang pertama adalah goals and principles. Yang kedua adalah organization and culture. Yang ketiga adalah activities. Yang keempat adalah deliverables. Yang kelima adalah role and responsibilities. Yang keenam adalah practice and techniques. Yang terakhir adalah teknologi. Di dalam DMBOK terdapat juga data maturity model atau yang bisa disebut dengan DMM yang merupakan seperangkat praktik terbaik standar untuk membangun struktur manajemen data yang lebih baik dan menyelaraskan manajemen data dengan tujuan bisnis organisasi. DMM dimodelkan setelah model kematangan CMMI untuk mengukur kematangan proses organisasi, meningkatkan profisiensi dan produktivitas, mengurangi risiko dan biaya yang terkait dengan data perusahaan. CMMI atau Capability Maturity Model Integration adalah seperangkat perbaikan proses dan program penilaian yang dikembangkan oleh Carnegie Mellon University untuk menilai capability maturity organisasi. Pada tahun 2014, CMMI menerbitkan DMM. Di dalam DMM juga terdapat 5 levels of maturity. Yang level pertama, aktivitas organisasi seputar pengelolaan data bersifat ad hoc, tidak stabil, dan tidak dapat diulang. Level kedua, di organisasi memiliki proses manajemen data, rencana, beberapa kepatuhan terhadap standar dan tujuan manajemen. Yang level ketiga, organisasi telah matang untuk menetapkan dan menerapkan serangkaian proses, peran, dan tanggung jawab yang distandarisasi, dan sistem pengukuran proses yang proaktif.
Level keempat, aktivitas dan kinerja manajemen data diukur dan tujuan kuantitatif untuk kualitas dan manajemen proses ditentukan dan diterapkan. Level yang terakhir, level kelima, organisasi mengoptimalkan proses internalnya dengan perbaikan berkelanjutan, manajemen perubahan, dan penyelarasan dengan tujuan bisnis dan perubahan kebutuhan bisnis. Selain levels of maturity, terdapat juga domain maturity assessment. Yang pertama adalah data manajemen strategi yang berkaitan dengan bagaimana organisasi memandang fungsi manajemen data, kasus bisnis untuk manajemen data, pendanaan, komunikasi antara peran manajemen data dan kepatuhan terhadap strategi manajemen data. Yang kedua, data governance mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti manajemen metadata, penerapan glosarium bisnis, dan manajemen tata kelola secara keseluruhan. Yang ketiga, data quality yang berkaitan dengan kematangan strategi proses untuk kualitas data, pembuatan profil data, penilaian kualitas data, dan pembersihan dan validasi data. Yang keempat, data operation yang berfokus pada aspek operasi DMM dan mengevaluasi kematangan manajemen siklus hidup data, definisi persyaratan data, dan manajemen data penyedia. Yang kelima, platform dan arsitektur yang berkaitan dengan kegiatan dan proses yang terkait dengan integrasi data, keseluruhan pembuatan arsitektur data, standar arsitektur, platform manajemen data, dan praktik siklus hidup data seperti pengarsipan dan retensi data. Yang terakhir, yang keenam, supporting service yang dimaksudkan untuk memberdayakan 5 domain lainnya dengan menerapkan pengukuran dan analisis, manajemen proses, jaminan kualitas proses, manajemen risiko, dan praktik manajemen konfigurasi. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Mohon maaf apabila video dan PPT ini sedikit berantakan dan ilmu yang didapat selalu sedikit. Sekali lagi terima kasih, saya Andrian dan saya pamit tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.